Shalom, jumpa lagi dengan saya lewat channel Pelaku Sukacita. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari berdoa. Maha besar Engkau Allah yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Kepadamu kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Lewat channel Pelaku Sukacita kami akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus pimpin kami supaya kami benar-benar memberi diri kami kepada firman-Mu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pemirsa, bagian Alkitab yang adalah firman Tuhan bagi kita di kesempatan ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 40 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-23. Saya akan membaca bagian Alkitab ini bagi kita sekalian. Keluaran pasal 40 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-23, di bawah perikop Musa mendirikan kemah suci. Ayat 17. Dan terjadilah dalam bulan yang pertama, tahun yang kedua, pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikanlah kemah suci. Musa mendirikan kemah suci itu, dipasannyalah alas-alasnya, ditaruhnya papan-papannya, dipasannya kayu-kayu lintangnya, dan didirikannya tiang-tiangnya. Di kemahnya lah kemah yang menudungi kemah suci, dan diletakkannya lah tudung kemah di atasnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Diambilnya lah loh hukum Allah dan ditaruhnya ke dalam tabut, dikenakannya lah kayu pengusung pada tabut itu, dan diletakkannya tutup pendamaian di atas tabut itu. Dibawanya lah tabut itu ke dalam kemah suci, digantungkannya lah tabir penudung, dan dipasangnya sebagai penudung di depan tabut hukum Allah, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditaruhnyalah meja di dalam kemah pertemuan pada sisi kemah suci sebelah utara, di depan tabir itu. Diletakkannya lah di atasnya roti sajian menurut susunannya di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikian firman Tuhan. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Amin. Pemirsa, dari bagian Alkitab ini, kitab Keluaran pasal 40 ayat 17 sampai 23 dituntun dengan tema bertindak sesuai perintah Tuhan. Bertindak sesuai perintah Tuhan. Pemirsa, kalau kita memperhatikan seluruh perikop ini, satu pasal ini berbicara tentang perintah Tuhan kepada Musa untuk mendirikan kemah suci dengan tujuan agar Tuhan Allah berdiam bersama umatnya. Dan waktu untuk mendirikannya pun ditentukan oleh Tuhan sendiri. Tercatat dalam teks bacaan kita tanggal 1 bulan pertama, yaitu bulan Etanim menurut penanggalan Ibrani kuno. Musa mendirikan kemah bagi Tuhan, dan bukan saja dia mendirikannya lalu membiarkannya, tetapi Musa melengkapi isi kemah itu dengan benda-benda suci, benda-benda berharga lainnya, seperti tabut perjanjian, tabir penundung, meja untuk meletakkan roti sebagai persembahan, dan itu diletakkan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari semua tindakan yang dilakukan oleh Musa menunjukkan bahwa ada ketaatan terhadap perintah Tuhan. Tema kita mengatakan bertindak sesuai perintah Tuhan. Maka sudah pasti sebagai orang percaya, dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan, haruslah sesuai dengan perintah Tuhan. Haruslah sesuai dengan kehendak Tuhan ataupun keinginan Tuhan. Seperti halnya Musa dalam menjalankan perintah Tuhan, mendirikan kemah bagi Tuhan, meletakkan setiap benda-benda berharga, benda-benda kudus lainnya di dalamnya. Ia melakukannya persis seperti yang Tuhan perintahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka sudah pasti pula kita sebagai orang percaya, umat milik Tuhan, mestinya
melakukan segala sesuatu berdasarkan perintah ataupun kehendak Tuhan. Jangan sebaliknya, kita melakukan segala sesuatu berdasarkan kehendak kita ataupun keinginan kita. Sebab tentu belum pasti, belum layak, belum tentu juga segala yang kita lakukan, segala yang kita tindaki, apakah itu sudah sesuai dengan Tuhan atau tidak. Oleh sebab itu, mari belajar untuk taat, menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan lewat cara dan kehidupan kita, lewat tindakan kita, perbuatan kita, yang mana menunjukkan ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Di mana perintah Tuhan? Pastinya di dalam Alkitab yang adalah firman Tuhan itu. Ikuti, taati, dan teladani perintah Tuhan, maka di sana Tuhan akan menyertai dan memberkati kita. Kiranya Tuhan meneguhkan kita dengan firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberi kesempatan yang baik ini untuk kami belajar daripada firman Tuhan. Roh Kudus hadir dan tuntun kami terus, supaya kami tidak hanya sebagai pendengar, tapi kami menjadi pelaku daripada firman. Layaknya Musa yang mengikuti perintah Tuhan, mendirikan kemah, meletakkan semua benda berharga di dalam kemah itu sesuai dengan perintah Tuhan. Itu berarti ada ketaatan dalam menjalankan perintah Tuhan. Tolong kami juga sebagai umat Tuhan untuk menunjukkan ketaatan kami, hidup, bertindak, berbuat sesuai dengan perintah dan kehendak Tuhan. Tolong kami juga ya Tuhan, supaya kami bertindak dan berbuat sesuatu itu bukan berdasarkan keinginan ataupun kehendak kami, tapi biarlah berdasarkan keinginan ataupun kehendak Tuhan. Sebab adalah baik kami melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, perintah Tuhan. Sebab sesungguhnya adalah baik, indah yang akan Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, meteraikanlah firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja mereka berada, supaya mereka tidak hanya mendengar, tapi menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Berkati kru Klavos Sukacita memperdengarkan firman Tuhan lewat channel ini, bahkan hamba-hamba Tuhan yang menabur firman diberkati. Terima kasih Bapa, ini doa harapan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.